semuanya, perkenalkan nama saya Nur Indah Sari Rini Palupi. Saya dari program studi gizi UIN Wali Songo Semarang. Pada kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah teknologi pangan bab kerusakan bahan pangan. Nah, teknologi pangan itu apa sih? Teknologi pangan adalah ilmu yang mengaplikasikan ilmu pangan mulai dari pasca panen hingga produk tersebut jadi. Pada bahan pangan sendiri terdapat dua jenis komposisi, yakni komposisi alami serta komposisi buatan. Contoh komposisi alami seperti karbohidrat, protein, mineral, air, lemak, dan lain-lain. Serta untuk komposisi tambahan seperti pengawet, pemanis, perasa, dan lain-lain. Nah, pada komposisi ini bisa mengalami perubahan. Perubahan ini berdampak pada perubahan atribut mutu seperti tekstur, warna, rasa, bau, dan nilai gizi. Atribut mutu yang berubah ini juga berdampak pada keamanan pangan serta mutunya yang berubah. Oleh karena itu, kerusakan bahan pangan ini bisa ditandai dengan dua karakteristik fisik dan juga karakteristik kimiawi. Karakteristik fisik meliputi sifat organoleptik seperti warna, bau, tekstur, bentuk. Serta untuk karakteristik kimiawi seperti kadar air, karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain. Nah, bahan pangan dikatakan rusak apabila tidak bisa ditolerir oleh panca indera lagi. Sudah bisa kita ketahui dari panca indera seperti dari organoleptiknya itu sendiri ya kan. Nah, terus terjadi proses pematangan hingga pada kematian sel atau bisa kita sebut dengan pembusukan. Nah, terjadinya pembusukan ini merupakan tanda kerusakan bahan pangan. Lalu ciri-ciri kebusukan. Kebusukan pada bahan pangan ini ada beberapa ciri-ciri seperti irreversible atau tidak bisa kembali seperti semula, bau tidak sedap, perubahan bentuk secara drastis, kehilangan daya tarik dari perubahan nilai gizi. Tentu kita tahu bahwa kerusakan atau kebusukan bahan pangan ini berpengaruh pada nilai gizi bahan pangan tersebut dan juga keamanan pangan. Nah, kebusukan bahan pangan atau makanan ini dapat berlangsung secara lama atau secara cepat. Ini tergantung pada jenis bahan pangannya dan juga kondisi lingkungan penyimpanannya. Jadi, untuk penyimpanan bahan pangan seharusnya harus diperhatikan betul-betul gitu. Karena kita bisa memperlama atau memperpanjang masa simpan apabila kita benar dalam menyimpan bahan pangan ini. Lalu ada contoh tanda kerusakan bahan pangan. Contohnya ini umbi-umbian. Umbi-umbian ini kan teksturnya kan keras. Nah, apabila mengalami kerusakan itu teksturnya berubah menjadi agak lunak atau teksturnya itu lunak, sedikit lembek gitu. Nah, ini terjadi kerusakan tandanya. Lalu ada memar pada buah. Nah, memar pada buah itu juga salah satu tanda kerusakan pada bahan pangan. Lalu pada makanan kaleng, apabila kalengnya sudah menggembung dan juga tercium aroma tidak sedap, itu juga termasuk tanda kerusakan bahan pangan. Lalu pada produk yang digoreng, gosong, itu juga merupakan tanda kerusakan bahan pangan. Lalu juga ada minyak goreng yang baunya tengik, ya sudah tidak enak, tidak sedap, itu juga merupakan tanda kerusakan bahan pangan. Nah, jenis kerusakan bahan pangan. Ada beberapa jenis kerusakan bahan pangan, yakni kerusakan mikrobiologis, kerusakan mekanis, kerusakan fisik, serta kerusakan biologis dan kimia. Kerusakan mikrobiologis seperti namanya mikrobiologis, berarti kerusakan ini dipengaruhi oleh faktor mikroorganisme atau makhluk hidup yang berukuran mikro seperti kapang, kamir, jamur, bakteri, ya kan.
Lalu ada kerusakan mekanis. Mekanis ini terjadi benturan-benturan mekanis pada saat mungkin pada pas panen, waktu panennya, pengolahannya, atau juga saat pengangkutan terjadi benturan tersebut. Lalu juga ada kerusakan fisik disebabkan oleh perlakuan fisik seperti dalam pengeringan terjadi case hardening, pada pendinginan terjadi chilling injuries, dan pada penggorengan terjadi kegosongan, pecah telur yang didinginkan. Ini termasuk kerusakan fisik. Lalu ada kerusakan biologis yang diakibatkan oleh hewan pengeras, serangga. Lalu ada kerusakan kimia yang diakibatkan oleh reaksi kimia seperti reaksi oksidasi, hidrolisis, dan juga reaksi enzimatis. Contohnya itu browning pada apel. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya mikroorganisme itu ada beberapa faktor. Contohnya nutrisi, waktu, suhu, pH, ketersediaan oksigen, activity water, senyawa kimia, dan juga radiasi. Oke, itu merupakan sedikit materi yang bisa saya sampaikan terkait kerusakan bahan pangan. Semoga berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.